Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Kita berjumpa lagi dalam sapaan rohani GKJ Cakra Ninglatan. Tentunya Bapak Ibu dalam keadaan sehat, tidak ada kurang suatu apa dan berbahagia. Itu yang kami harapkan. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati, Bapa, kami menghadap-Mu, mengucap puji syukur dan terima kasih atas pemeliharaan-Mu bagi hidup kami. Dari hari lepas hari, dari hingga petang hari ini, Kau mampukan untuk selalu menyapa-Mu, berseru dan berserah padamu. Itu semua karena kasih-Mu yang nyata hadir dalam setiap kehidupan kami. Bapa, pada hari ini kami menyampaikan firman-Mu ya Bapa, kiranya Kau tuntun, Kau berkati dalam tangan kuasa-Mu dari awal hingga akhirnya nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar dan bisa dipengerti oleh para persawan dan handetolan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Bila kami matur ada kurang berkenan di hadapan-Mu, kami mohon ampun. Ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini dengan judul Tegar Karena Mengalami. Diambil dari Mazmur 18 ayat 2. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ayat emas ini menyentuh hati saya karena menggambarkan kualitas hubungan tertinggi dalam diri pemazmur dengan Tuhan. Bagaimana prosesnya sampai hubungan dengan Tuhan bisa semesta itu? Jawabannya dari pertanyaan ini adalah dalam ayat-ayat selanjutnya, yaitu melalui pengalaman hidup berat. Ia terbelit oleh tali-tali maut, ayat 4 dan 6, tetapi Allah mendengar jeritan pemazmur yang tak berdaya itu, ayat 7. Dan Tuhan membuktikan dirinya tak pernah meninggalkannya, ayat 11 hingga 20. Pengalaman itu membuat pemazmur semakin yakin akan kebaikan Tuhan dalam kasih-Nya. Dalam Mazmur ini ada dua bahasa perlambangan yang dipakai untuk melukiskan sikap dan tindakan Allah yang dialami oleh pemazmur. Yaitu satu, Allah dalam bahasa perang disebut kubu pertahanan. Perisai, kota bentengku. Itu ayat 3. Melalui pernyataan ini terbukti bahwa Allah ikut campur menyelamatkan orang yang mempercayai dirinya kepada dirinya dan berbagai ancaman dalam hidup. 2. Allah dalam bahasa pengalaman menghadapi kuasa dahsyat. Dalam menghadapi kuasa dahsyat alam disebut Allah gunung batuku, tempat perlindungan. Ayat 3. Kekuatan alam selain bisa mengungkapkan penghancur, juga mengungkapkan kekuatan penyelamatan dan perlindungan. Dalam pemazmur ini, kekuatan penghancur alam dan peperangan dipakai Allah untuk menjadi alat menghancurkan musuh orang yang beriman. Pengalaman hidup yang berat menyadarkan pemazmur akan keterbatasan dan ketergantungan kepada Allah. Pengalaman menakjubkan dan melahirkan puji-pujian kepada Tuhan. Ayat 2-4. Tuhan bagi pemazmur bukan sekedar teori, tetapi nyata sebagai tempat perlindungan yang paling aman dari musuh. Anda pun saat mengalami beratnya hidup dapat menghadap Tuhan dan mohon kepadanya.
Tuhan akan beri jalan keluar asal mau bergantung kepadanya. Hidup seperti alunan lagu bergelombang, perjalanannya diwarnai guban-guban perasaan dan lukisan jiwa berharap akan kepastian. Namun, sering kita temui hal-hal yang tak terduga terjadi, di mana jalan keluar yang datang justru tidak sesuai dengan rencana dan terkaan kita. Sungguh di saat seperti itu, selalu memberikan pengarahan. Karena pada akhirnya, nalar memang takkan pernah 100% menembus rahasia dari Tuhan. Kita hanya bisa berserah kepada Tuhan Yesus, Sang Penguasa Langit. Itulah yang membuat kita bisa tegar. Walau halilintar menyambar-nyambar, tegar di tengah sambaran halilintar. Pengalaman penyertaan Tuhan Yesus menguatkan iman kita. Iman percaya Anda dan kita untuk tetap tegar menghadapi badai kehidupan. Awas, COVID-19 belum selesai. Omikron atau Delta di sekitar kita. Jangan lengah, tetap waspada, tetap jaga protokol kesehatan karena endemik belum selesai. Dan jangan lupa tetap jaga hati terus, pikiran mulut kita senantiasa di dalam Tuhan Yesus. Amin.